Novel tuh disiram air keras. Kalau disiram air keras, mukanya tuh lumar semua. Masa ada air keras cuma milih mata, biji mata? Itu kan nggak masuk akal. Kembali lagi di Ngompol, ngomongin politik, JPNN.com. Masih sama Fatan dan juga Bang Pani. Fatan dan Bang Pani, tadi kita ngobrol banyak soal ternyata IPW masih punya banyak data yang belum diungkap. Apalagi soal kasus Joko Chandra. Tapi ini ada hal yang lebih bikin saya penasaran nih Bang Pani. Kan di lembaga pemerintahan banyak yang diisi oleh anggota-anggota kepolisian seperti itu. Ada dui fungsi jabatan di sini. Bagaimana melihat ini, Bang Pani? Ya, dui fungsi Polri ini kesalahan fatal ya. Ini melanggar undang-undang kepolisian, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Karena di undang-undang itu disebutkan jika seorang anggota Polri memegang jabatan di luar Polri, dia harus mengundurkan diri dari anggota Polri. Itu bunyi undang-undangnya. Tapi ini terbiarkan. Kita mendata sedikit-dikitnya ada 35 jenderal polisi yang bertugas di luar kepolisian. Ada yang rangkap jabatan. Sama saja rejim Jokowi ini mengikuti rejim Orde Baru. Rejim Orde Baru di mana ada dua fungsi ABRI waktu itu. Jenderal-jenderal ABRI memegang jabatan sipil. Nah, Jokowi menganak emaskan Polri sekarang ini sehingga ada jabatan rangkap dua fungsi Polri. Nah, tapi kita menyadari kenapa itu dilakukan Jokowi. Karena Jokowi merasa punya utang politik terhadap Polri, ya. Karena dari pemantauan kita, ketika kampanye Pilpres periode kedua Jokowi kemarin, itu partai-partai sebagai tim suksesnya tidak bekerja maksimal. Yang bekerja itu adalah oknum-oknum polisi. Meskipun Jokowi tidak pernah membantah dan Polri juga tidak membantah, tapi ini sangat tidak sehat bagi demokrasi. Kenapa pada saat itu IPW tidak melakukan dobrakan terkait adanya politik? Kita beberapa kali mengkritisi itu, tapi kemudian beberapa teman bilang udah biarin aja lah. Kenapa? Ya teman-teman kan pendukung 01. Jadi ini politik juga, jadi kita terlibat juga dalam permainan politik ini. Jadi kita sebagai pengamat waktu itu tercemari juga terlibat politisasi. Selesai semua 01 sama 02 sudah rekonsiliasi. Saya kira ya ini harus ditata ulang, nggak boleh dibiarkan. Tapi kondisinya seperti ini mungkin sudah tidak sehat di Badan Polri. Tapi berdasarkan survei indikator politik, 80% masyarakat kepercayaan terhadap politik meningkat. Seperti Polri ya, maksudnya? Iya, saya juga aneh ya dengan beberapa lembaga-lembaga survei itu yang mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu meningkat. Itu saya aneh juga, karena dari penelusuran kita di berbagai daerah di lapangan, keluhan terhadap Polri itu makin tinggi. Karena ketidakprofesional Polri, ketidakpromoteran polisi ya, profesional, modern dan terpercaya tadi, itu muncul di mana-mana. Jadi urusan sama polisi itu dikeluhkan orang itu pasti selalu urusan duit, meskipun dia adalah korban. Banyak kasus yang yang mencederai rasa keadilan masyarakat di daerah-daerah, terutama ya di Jakarta aja banyak, seperti contoh di Tangerang Selatan itu ya. Kemudian kemarin di Batam ada tersangka narkoba tewas, kepalanya ditutup pakai plastik di kantor polisi. Nggak mungkin dia bunuh diri itu. Banyak anggota masyarakat yang nekat melawan polisi sehingga polisi babak belur dipukuli itu di daerah. Itu kan menunjukkan bahwa krisis kepercayaan masyarakat terhadap polisi itu makin tinggi. Tapi yang paling menonjol itu adalah ketika kasus Novel Baswedan, penyiraman air keras seperti itu. Bahkan masyarakat mempertanyakan Polri ini sangat lambat. Jadi kasus Novel itu syarat dengan nuansa politisasi, syarat dengan tracking ya, baik dari pihak Novel maupun dari polisi. Dari pihak Novel
dia mengatakan novel itu disiram air keras. Kalau disiram air keras, mukanya tuh lumar semua. Masa ada air keras cuma milih mata, biji mata? Itu kan nggak masuk akal. Semeraut, begitu banyak politisasi di sana. Nah, kalau mau bicara benar-benar penegakan hukum dan rasa keadilan, seharusnya novel dalam kasus penembakan dan penyiksaan di Bengkulu, dia harus berjiwa besar diadili di Bengkulu. Ya kan, tapi kenapa dia nggak mau? Nah, jadi saya kira lebih baik kasus itu nggak usah dibicarakan, karena masing-masing pihak itu punya trik-trik politik untuk memojokkan satu sama lain. Gitu. Apa kena alasan itu juga? Saya membaca statement-statement Bang Neta di media, kayaknya seperti memojokkan novel. Iya, kita harus meminta pertanggungjawaban novel dalam kasus sarang burung walet di Bengkulu. Itu poinnya gitu ya. Kenapa? Karena sejak awal yang menjadi pengacara korban ini kan Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan ya, dari Indonesia Police Watch. Bahkan Johnson dan kawan-kawan berhasil memenangkan pra-peradilan terhadap korban ini, dan majelis pra-peradilan memerintahkan kasus novel masuk ke pengadilan. Tapi novel sebagai aparat penegak hukum tidak taat hukum. Makanya kita lebih konsen di situ ketimbang kasus penyiramannya. Jadi beberapa kasus yang ditangani Polri seperti tadi tersangka narkoba yang ditutup plastik sampai kasus novel, apakah menurut Bang Neta, apakah Polri sekarang sudah bisa dilihat kalau Polri itu humanis? Memang ada polisi-polisi yang humanis kita temukan. Misalnya kayak di Gayul West itu ya, itu di pedalaman Aceh di sana, di mana seorang bribka dengan gaji yang terbatas, dia mendidik masyarakat sana dan membukakan pesantren buat anak-anak di sana untuk belajar agama. Dan ada juga beberapa polisi menjadi guru di beberapa daerah. Tapi jumlah polisi yang seperti itu tidak sampai 15%, gitu ya. Masih lebih banyak polisi yang bermain-main dengan suap. Karena kita menemukan banyak sekali polisi dengan pangkat kompol, AKBP ya, Kapolres, itu gaya hidupnya sudah hedonis. Kalau dengan gaji yang ada segitu, untuk ngisap cerutu yang harganya 1 batang 1,5 juta, habis duitnya dalam waktu hitungan hari, ya kan? Nah, jadi terlalu banyak polisi yang gaya hidupnya hedonis, apalagi yang sekarang ini. Polisi-polisi sekarang ini kan kebanyakan anak jenderal. Mereka udah kaya dari sananya, gitu ya. Tapi gaya hidup hedonisnya ini bukan membuat dia bekerja profesional, promoter, membela rakyat kecil, enggak, malah melanjutkan gaya hidup hedonisnya dengan menjalani masyarakat. Nah, saya ngomong kayak gini bukan ngada-ngada, itu fakta yang kita temukan di lapangan. Terus lalu Pak, ini kita melihat kinerja polisi yang mungkin tidak terlalu memihak ya Fatan ya ke masyarakat. Terus sekarang Indonesia tengah dilanda pandemi virus corona. Sejauh mana sih yang Bang Neta lihat kinerja Polri untuk membantu pemerintah menangani pandemi? Ya, kalau kita lihat ya, dengan keluarnya ketentuan yang dari Kapolri ya, yang dikeluarkan Idam Aziz, itu kan penuh ketat dengan ketentuan-ketentuan, dengan peraturan-peraturan. Tapi di banyak pihak anggota polisi yang banyak melanggarnya kan. Artinya di sini ada sikap mendua ya dari Polri. Masyarakat mencoba mematuhi itu gitu ya. Jadi Bang, kemarin itu kan Firly Bahuri mengadakan HUT Bayangkari di gedung KPK. Menurut Abang bagaimana sih? Karena diprotes oleh lembaga ICW. Ya, saya kira perayaan-perayaan itu kan cuma formalitas ya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Apalagi Firly itu kan memang masih jenderal aktif. Dan undang-undang tidak melarang dia menjadi pimpinan KPK. Saya kira tapi nggak salah dong kalau masyarakat berpikir, KPK ini mungkin bisa disogok nih Polri biar orang Polri yang tadi disebut Bang Neta mungkin tidak benar seperti itu, biar dia lolos dari KPK.
Salah nggak jika masyarakat berpikir seperti itu? Saya kira dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, berbagai pendapat itu sah saja disampaikan, kemudian ya bisa jadi masukan juga buat KPK ya. Cuma bagi IPW menilainya itu bukan sesuatu yang prinsip, dan itu sesuatu yang remeh-temeh lah. Yang paling penting adalah ketika ada polisi yang terlibat korupsi, Firly harus berani memeriksanya. Seperti kasus Joko Chandra ini kan ada 3 yang sudah ditetapkan jadi tersangka ya, jenderal polisi. Saya kira sudah saatnya Firly masuk ke sana, memeriksa mereka dan mengenakan undang-undang pencucian uang terhadap mereka. Karena dari pandangan kita dalam kasus Joko Chandra ini sedikit-dikitnya ada 5 jenderal bahkan lebih yang harusnya menjadi tersangka. Tapi kan penangkapan Joko Chandra ini kan katanya banyak yang mengaitkan dengan bursa calon Kapolri. Itu ya banyak ya, Fatan ya? Banyak. Ya. Jadi banyak penangkapan ini akan bahwa Berpengaruh. tujuannya untuk salah satu calon jenderal supaya dapat terangkat. Ya, jadi awalnya kasus Joko Chandra ini kan Februari, Maret ya, akhir Maret itu udah ramai sebenarnya di internal kepolisian. Beberapa protes udah disampaikan secara internal, tapi tidak ada tanggapan dari internal kepolisian untuk menseriusinya, sampai kemudian kita terpaksa membuka ini secara gamblang. Nah, ketika ini kasus terbuka, kan muncul opini dari sejumlah pengikut calon Kapolri itu, ya kan, mengatakan bahwa ini adalah politisasi untuk memojokkan Kabareskrim yang disebut-sebut sebagai calon kuat Kapolri. Berkembang sampai kemudian Joko Chandra dibawa ke sini, muncul opini juga di internal Polri bahwa Kabareskrim pantas menjadi Kapolri. Jadi kan ada dualisme di sini kan. Artinya apa? Bahwa orang-orang tertentu mau seenaknya sendiri menguntungkan bersikap mau menguntungkan kelompoknya. Sebenarnya bagi Indonesia Polri itu tidak ada kaitan, karena kasusnya terjadi ya karena kebobrokan di internal Polri. Makanya Indonesia Polri mengatakan kasus Joko Chandra ini muncul adalah akibat persekongkolan jahat para jenderal. Itu tegas IPW mengatakan, karena kita lihat serombongan jenderal terlibat di sana. Jadi kita melihat ada persekongkolan jahat. Nah, kemudian ketika ini dibawa pulang, seolah-olah ini prestasi Kabareskrim. Tidak, ini yang nangkap kan polisi Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia itu sudah terjadi perubahan kepemimpinan. Pemimpin Malaysia yang sekarang dia nggak mau melindungi Joko Chandra ya, buronan lainnya, sehingga dia perintahkan polisinya tangkap, kasih ke Indonesia. Nah, kalau kemudian tuh dipolitisasi seolah-olah prestasi, kan menjadi aneh, ya kan? Jadi dia mau seenaknya. Padahal dari informasi yang kita dapat, calon Kapolri itu dari bintang 2, bukan dari bintang 3. Tapi dari 3 tersangka itu, yang dari kasus Joko Chandra, ada 3 jenderal polisi yang sudah terjungkal. Bisa mungkin bertambah ya? Bertambah nggak? Ya, dari penelusuran kita sejak awal, sedikit-dikitnya 5 jenderal yang harus bertanggung jawab. Sekarang kan Berarti kurang 2 dan bisa bertambah lagi. Kapolda Kalimantan Barat harusnya juga dijadikan tersangka juga, karena Joko Chandra sempat datang ke sana. Mustahil dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, berarti kerjanya apa? mungkin nggak data 2 tersangka lagi itu ada di 70% data yang IPW pegang tapi belum diungkap? Ada. Bahkan beberapa jenderal ada di situ. Tinggal kita lengkapi fakta-faktanya. Ketika nanti kita buka, kita punya data yang kuat, sehingga ketika misalnya kita dibawa ke pengadilan, kita kuat dengan fakta-fakta dan data yang kita punya. Selain Kapolda Kalbar tadi, siapa sih menurut Abang jenderal-jenderal yang... Sebenarnya Kapolri harus dicopot. Karena dia bertanggung jawab, ini kasus besar, nggak mungkin dia nggak bertanggung jawab. Kapolri harus dicopot, Kabareskrim harus dicopot, kemudian ada beberapa jenderal lain. Jadi
Seorang pimpinan kepolisian dalam kasus besar seperti ini, buronan kakap seperti ini, nggak bisa lempar tanggung jawab. Kalau di luar negeri dia langsung menyatakan mundur, ya kan? Kasus kecil aja mundur. Ini kasus luar biasa. Kok dia tiba-tiba nggak bertanggung jawab? Nah, sebab itu kita mendesak presiden ya segera copot. Bang Neta menyebut Kapolri Idam Aziz layak dicopot saat ini juga. Ya, Apa sih kebijakan terburuk yang pernah dibuat Kapolri Idam Aziz? kebijakan terburuk yang dibuat Idam Aziz selama dia menjadi Kapolri ini adalah ketika dia mengeluarkan peraturan semua Kapolda bintang 2 pangkatnya. Ini sangat buruk bagi sistem kaderisasi kepolisian. Dan itu sangat merugikan jenjang karir, dan tidak ada untungnya buat polisi di jajaran bawah, tidak ada untungnya buat masyarakat. Bayangkan Kapolda Bengkulu yang cuma kecil itu disamakan dengan Kapolda Metro, di mana tanggung jawabnya luar biasa, tingkat kejahatan luar biasa. Di Bengkulu kan adem ayem, tapi disamakan posisinya. Ini kan sangat tidak promoter, tidak profesional dan tidak modern dan tidak terpercaya. Apa alasan dia menyamakan Kapolda Bengkulu dengan Kapolda Metro sama-sama bintang 2? Nah, padahal dulu itu ada Polda tipe B, ada tipe A, sehingga perwira-perwira polisi yang mau belajar jadi Kapolda, istilah belajar tanda kutip, dia ditempatkan di tipe B, bintang 1 di wilayah kecil-kecil dulu, kayak Bengkulu, kayak pokoknya wilayah kecil kayak Jogja, kayak Maluku Utara, gitu ya. Belajar di situ dulu. Nah, baru setelah dia matang, dia pindah ke tipe A, apakah di Polda Aceh, Polda Sumut, atau di Jawa Timur, apa di Jawa Tengah. Baru kemudian puncak karir seorang Kapolda adalah di Polda Metro. Sekarang kan sama semua, jadi tidak jelas jenjang karir. Ini sangat buruk bagi organisasi Polri. Nah, ini pembunuhan karakter dan karir. Nah, kenapa saya bilang itu harus segera direvisi. Kan Jenderal Idam Aziz juga pada Desember ini akan pensiun. Di masa sisa jabatannya ini apa sih harapan Bang Neta terhadap? Pertama, sebagai Kapolri dia karirnya tugas-tugas yang dia lakukan tidak ada yang istimewa ya, sederhana, standar-standar. Bahkan dia melakukan kesalahan fatal tadi ya, menjadikan seluruh Kapolda bintang 2 itu. Nah, harapan IPW terhadap dia yang tinggal 5 bulan lagi ya masa jabatannya, nggak ada harapan IPW, dan IPW tidak melihat dia bisa diharapkan. Nah, sebab itu sekarang kan muncul isu bahwa akan ada pergantian Kapolri Agustus. Saya kira segera aja dieksekusi, diganti. Jadi menurut Abang, Jenderal Idam Aziz gagal total? Kalau istilah rapot, Idam Aziz itu rapot merah. Dan dalam sisa masa pensiunnya tuh bagi IPW tidak ada yang bisa diharapkan. Lalu sepanjang profesi Bang Neta menjadi jurnalis dari tahun 80-an hingga 2000-an itu nempel terus ya sama Polri ya. Dan sekarang menjadi pengamat. Itu kan pasti pergantian pemimpin banyak sekali. Siapa pemimpin Kapolri yang terbaik sepanjang pengamatan Bang Neta? Dari sejarah Polri itu ya, kita melihat yang benar-benar konsisten itu Hugeng, Jenderal Kapolri Hugeng ya. Karena sejarah sudah memberi pelajaran kepada bangsa Indonesia untuk polisi, standar moralnya, standar integritasnya adalah Hugeng. Tapi sayangnya tidak satu jenderal polisi pun yang menjadi Kapolri bisa meniru standar itu. Oke, Bang. Di Kapolri ini Fatan ternyata kan ada sebuah geng katanya. Ternyata geng tidak hanya anak-anak SMA atau anak STM, STMI ya, tapi ada geng namanya geng Solo, terus ada geng BG, geng Tito. Iya. Itu bagaimana sih itu Bang Neta? Ya, jadi sejarah Polri itu memang penuh dengan kelompok-kelompok ya. Kalau di Polri itu istilahnya matahari. Matahari bisa matahari itu 2 matahari, pernah juga 3 matahari. Biasanya tuh muncul saat-saat bursa Kapolri. Kemarin kita mendata dari internal Polri itu ada 8 nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri atau orang yang pantas dicalonkan sebagai Kapolri. Dari 8 itu kita melihat ada satu geng yang paling menonjol, geng Solo. Geng Solo itu kenapa kita sebutkan geng Solo? Karena dia sangat dekat dengan Jokowi. Ketika Jokowi
wali kota Solo, mereka menjadi Kapolres di Solo. Atau ketika Jokowi ngawinin anak, dia menjadi Kapolres di Solo. Nah, geng Solo itu yang kita identifikasi ada 3, Sigit ya Kabar Eskrim, kemudian Kapolda Metro Nana ya, Irjen Nana, kemudian Kapolda Jawa Tengah. Itu yang kita identifikasi sebagai geng Solo. Nah, sebenarnya sebelum periode ini ada di Polri itu ada gengnya BG, gengnya Tito, gengnya Saprudin TB2 ya, Wakapolri. Nah, mereka punya pengikut-pengikut lah. Nah, cuma sekarang ini geng BG itu tergerus. Dalam bursa Kapolri kita tidak melihat geng BG muncul karena orang-orang BG yang menjadi bintang 3 itu berada di luar Polri, di departemen. Kemudian geng Tito juga tergerus. Kita melihat tergerus, yang muncul adalah geng Solo. Kemudian ada Akpol 88 itu ada 4 orang ya. Kemudian 89 1 orang. Kemudian 91 ada 2. 91 2. Jadi ada 8. Tarik menarik ini belakangan ini sangat kuat. Munculnya kasus Joko Chandra ini mereka kait-kaitkan untuk saling menjatuhkan. Tapi informasi yang terakhir yang kita dapat dari lingkungan istana bahwa Jokowi menginginkan calon Kapolri ini bintang 2, bukan dari bintang 3. Dari bintang 2, nanti bintang 2 ini akan naik bintang 3 menjelang pemilihan Kapolri. Karena dalam waktu dekat ada 2 posisi bintang 3 yang akan pensiun. Kepala BNN sama Ses Lemanas, Sekretaris Lemanas. Kemungkinan nanti kalau misalnya Kapolda Metro yang bintang 2 dijagokan jadi Kapolri oleh Jokowi, pasti dia akan menduduki posisi bintang 3 ini dalam waktu dekat. Gitu. Tapi Pak, ini kan geng BG sama geng Tito itu kan mungkin sudah bukan masa jabatannya seperti itu. Masih berpengaruhkah Pak saat ini? Sebenarnya kekuatan mereka masih ada ya. Cuma dalam kondisi yang sekarang ini mereka tuh sepertinya di luar jalur. Karena mutasi-mutasi kemarin tuh menyingkirkan orang-orang mereka. Jadi apakah bisa dikatakan geng yang kuat adalah geng yang saat itu memiliki jabatan tinggi? Enggak juga. Karena pemilihan Kapolri itu kan hak prerogatif presiden. Tapi tanda-tandanya bisa kita lihat nanti menjelang pergantian. Sementara ini yang disebut-sebut di internal Polri itu ada 8 orang ini. Dan itu masing-masing ada mataharinya kan. Yang terkuat sementara ini ya geng Solo karena dekat dengan presiden ya. Tapi dari geng Solo ini ya nanti akan mengkristal siapa. Bukan mustahil juga akan muncul kuda hitam. Kan disebutkan udah ada 8 calon nama Kapolri ya. Ya. Kira-kira kita nebak-nebak aja nih, kira-kira siapa yang paling menonjol dan mungkin bisa terpilih menjadi Kapolri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, informasi yang kita dapat di ring satunya Jokowi, nama Nanan sekarang menguat. Kenapa kita sebutkan kemungkinan Jokowi memilih dari bintang 2. Kalau dari bintang 2 berarti Nanan. Tapi kuda hitam juga akan muncul, Boy Rapli ya. Jadi itu, tapi ini bisa mengkristal nanti ya menjelang pemilihan Kapolri. Ketika Jokowi sudah memberi sinyal akan ada pergantian, itu saya kira IPW akan mendapat informasi A1 siapa yang akan jadi. Bisa disebut tidak 8 kandidat tadi itu? Ya, 8 kandidat yang itu hasil pendataan kita di internal Polri ya. Yang pertama itu Sigit Kabarkam. Yang kedua Kaba Intelkam, Riko ya. Yang ketiga itu Gatot, Wakapolri ya. Terus yang keempat tuh Boy Rapli. Yang kelima itu Kapolda Metro, Nanan. Yang keenam itu Agus Kabarkam ya. Yang ketujuh itu Kapolda Jawa Tengah. Yang ke-8 itu Kapolda Jawa Timur. Nah, itu 8 nama itu yang tapi yang paling menonjol mungkin yang nomor 5.
Ya Nanan, iya sekarang ini. Karena geng Solo. Iya, geng Solo, kemudian disebut-sebut namanya di lingkaran istana, sehingga kita bisa disimpulkan sementara ini dia calon kuat. Tapi Jokowi itu kan nggak bisa dipegang. Injury time, tiba-tiba muncul nama lain. Sama seperti ketika Tito mau diganti kan yang menguat Gatot. Tapi injury time muncul Idam Aziz. Oke, baik. Sepertinya ini sangat menegangkan ya kalau kita menunggu 8 nama calon Kapolri di pemilihan Polri selanjutnya menggantikan Idam Aziz. Iya. Nah, kita bakal ikutin terus isu ini. Mungkin Anda pemirsa di rumah bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita dan juga nonton di website jpnn.com. Sekian ngompol kali ini. Terima kasih Bang Pane. Ya, siap. Dan terima Sama-sama. kasih juga Fatan Sinaga. Kita jumpa lagi di ngompol selanjutnya. Saya Tika Biantoro. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa.